Salam Aquaris, pertemuannya jadi agak rutin ya. Ini yang agak susah ya, saya jaga gitu. Kadang bisa cepet, kadang nggak keburu, nggak sempat sama sekali ya. Nah, jadi masih belum bisa stabil gitu ya, untuk upload konten-kontennya. Maunya sih bisa rutin, tiap hari tuh ada satu konten yang berhasil dibuat gitu. Tapi kondisi berbicara lain, jadi naik turun gitu ya. Anyway, biarin aja dengan masa tayang yang masih belum stabil ini ya, kita terus saja bincang-bincang seputar hobi akuaris kita ya. Oke, kita langsung aja ya mulai. Yang pertama ada dari Bro Maman. Pagi, siang, sore, malam, Ko Vincent. Ya, sama-sama bro. Pagi, siang, sore, malam. Maaf kok nanya lagi ya. Satu, untuk tahu EM4 masih bagus atau tidak, biasanya dicium dari baunya yang khas tape ya kok. Dan lihat tanggal expirednya. Kalau oksigenik atau bakteri PSB yang dibuat atau diperbanyak sendiri gimana? Tahu masih berfungsi atau tidaknya kok. Nah, oke. Jadi cara ngetesnya gini bro. Paling gampang tuh pakai botol bening ya, yang bekas air mineral gitu ya. Dan pastikan tutupnya tuh masih rapet ya, tutupnya masih rapet. Nah, waktu malam kita masukin nih pelan-pelan ke botol ya, jangan sampai penuh. Jadi harus ada ruang kosong di dalam botol gitu. Misal kita cuma masukin seperempat atau setengah lah ya. Itu kita masukinnya pelan-pelan ya agar nggak terjadi gelembung di atas permukaan airnya gitu. Lalu kita tiup pelan-pelan ke dalam botol, baru kita tutup yang rapat ya. Pastikan rapat nih ya, harus rapat bener-bener gitu. Nah, besok paginya kita taruh di tempat yang teduh, tapi banyak sinar matahari gitu ya. Jadi jangan terjemur langsung gitu ya. Nah, harusnya karbon dioksida yang kita tiupkan tadi malam gitu, itu akan digunakan nih sama si bakteri PSB untuk berfotosintesis. Nah, hasilnya nanti akan kelihatan ada sedikit gelembung busa gitu di permukaan ya, menandakan ada hasil oksigen dari fotosintesis tersebut. Gitu cara ngeceknya ya. Nah, pertanyaan kedua, kok kalau bakteri nitrify biasanya dikasihnya di media filter dan ada rumah bakterinya. Kalau E4 dan PSB penggunaannya dituang langsung ke air. Apakah nanti rumah bakterinya gabung dengan nitrify atau tidak perlu rumah bakteri? Kok? Enggak dong, ya. Justru kita menghindari jangan sampai bakteri E4 dan PSB itu menempati rumah bakteri di media filter, ya. Bakteri E4 dan PSB nanti akan melayang-layang di air nih, ya. Sebagian besar terjatuh, nempel di dasar. Sebagian lagi nempel di dinding gitu ya. Nah, yang sebagian kecil mungkin tersedot masuk ke media filter. Namun karena jumlahnya sudah sangat kecil gitu, nggak masalah ya. Nah, kalau di dasar nggak ada substrat, hanya polosan aja, mereka nggak bisa berkolonisasi gitu ya. Dengan menjadikan substrat sebagai rumah bakterinya mereka gitu. Jadi hidupnya tuh nggak akan lama karena mereka kan anaerob ya, akan mati perlahan-lahan gitu di dalam air yang punya kandungan oksigen cukup banyak gitu. Jadi terserah ya apakah mau diberi rumah bakteri buat mereka atau tidak gitu. Kalau mau berarti di dasaran dibuatkan substrat gitu. Yang penting nggak dicampur ya, nggak bercampur dengan rumah bakteri yang di media filter kita gitu. Pertanyaan ketiga, waktu siapkan air di akuarium saya kasih anti klorin kristal dan garam ikan. Sumber airnya dari PDAM ya, PAM ya. Setelah diendapkan 3 hari ada seperti lapisan putih ngambang dan di dasar juga ada endapan. Apakah itu berbahaya untuk ikan kok? Enggak bahaya. Itu biasanya antara karbonat dan kalsium ya. Jadi klorin itu sebenarnya nggak ada yang bentuknya kristal, nggak ada. Bentuk aslinya itu kalau nggak cair, bentuknya bubuk, bubuk yang udah dibikin kayak tablet gitu ya. Nah jadi bentuk anti klorin yang kristal itu biasanya tuh rekayasa dari pabrikan kan ya.
Nah, biasanya tuh berarti kan ada bahan-bahan tambahan yang dipakai ya untuk memadatkan sedemikian rupa dan dibikin bentuknya jadi putih tembus pandang kayak kristal gitu. Nah, bahannya ini biasanya natrium gitu, sodium ya, yang biasanya semuanya tuh bentuk-bentuk lain dari garam lah gitu. Nah, waktu dia larut dalam air, garam-garaman ini nih mudah kelihatan saat terjadi proses penguapan ya, jadinya gampang kelihatan begitu airnya nguap, garam-garaman ini tertinggal gitu. Karena air itu sebenarnya kan senantiasa terjadi penguapan gitu ya. Nah, dari penguapan nanti pada bagian permukaan yang menempel di dinding wadah tuh sebenarnya tertinggal sejumlah garam ya yang jadi padat gitu ya, kan kering dia. Nah, nanti semakin besar akhirnya jatuh dia ke dalam air, di dalam nanti dia menggumpal dalam bentuk endapan-endapan kecil kayak gitu ya. Kalau yang di atas yang enggak jatuh masuk ke air karena mungkin masih terlalu kecil gitu, terus akhirnya dia ngambang, larut, membentuk lapisan kayak minyak putih yang sangat tipis gitu ya. Nah, jadi peristiwanya seperti itu terjadinya ya. Jadi ini nggak berbahaya, itu termasuk normal ya. Oke, nomor 4. Kok saya beli filter paketan ya, pompa dan box filter atas. Oke. Urutan isi box dari atas ke bawah. Busa, karbon aktif, batu zeolit, bioring. Apakah sudah benar kok? Kalau salah mohon dikoreksi kok. Eh, Karbon aktif sama zeolit tuh boleh disimpan ya. Buat nanti kalau kita butuh. Misalnya amonia tinggi gitu ya. Terus sumber mata air tiba-tiba airnya keruh gitu ya. Jadi lagi ada masalah nih dengan sumber air gitu. Atau sumber airnya mulai bau besi berkarat gitu ya. Nah, itu kalau kita butuh kayak gitu kita keluarin. Kalau belum butuh kayak gini, kita simpan aja ya. Nah, eh, lebih bagus kita ganti pakai biomedia ya, pakai biomedia lain. Misalnya bioringnya dibanyakin ya buat gantiin itu dua chemical itu gitu. Atau ditambahin batu apung juga boleh ya kalau mau ekonomis gitu ya. Pokoknya diganti aja sama media bio gitu ya, terserah medianya apa gitu ya. Terima kasih Ko Vincent, maaf banyak nanya. Semoga makin sukses channelnya dan mencerahkan banyak orang. Salam Aquarius. Ya, sama-sama salam Aquarius juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ke Heri Wijaya. Halo Om, selamat pagi, salam sehat. Mau nanya Om, ikan koi kohaku, wah 75 cm, male, waduh jantan, besar nih 75. 2 hari ini di dasar aja nggak mau makan, waduh. Kalau berenang sebentar-bentar ke kiri, kalau berenang sebentar-bentar ke kiri, seperti kayak sakit pinggang gitu. Sekarang saya karantina dikasih garam 5 ppm dan L-Bayu 2 mg, aerator VAT dia 1,2 meter, tinggi air 30 cm. Ini apa nih maksudnya ya? VAT dia 1,2 meter. Saya nggak gitu ngerti ya. Typonya rada sulit ditebak ya. Atau mungkin maksudnya bak karantinanya panjangnya 1,2 meter gitu kali ya. Terus diisi airnya cuman ketinggiannya 30 cm gitu kali ya. Saya nebaknya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya pertanyaannya ya. Sakit apa ya Om? Obat apa yang tepat ya Om? Mohon saran dan petunjuknya Om. Salam sehat dan sukses selalu buat Om dan keluarga. Terima kasih. Oke, ini ke kiri mulu gitu ya berenangnya ya. Jadi emang ada satu penyakit ya yang sebenarnya jarang terjadi pada ikan gitu ya. Ikan apa aja sih? Bisa gitu. Ikan salmon, ikan koi, ikan tetra yang kecil-kecil gitu. Namanya tuh kalau di googling itu whirling disease gitu ya. Whirling tuh berputar gitu. Jadi si ikan itu cuman bisa berputar lebih banyak ke satu arah gitu ya. Kalau dia ke kiri ya ke kiri aja terus. Kalau ke kanan ya lebih banyak ke kanan gitu ya. Nah, kalau sudah lebih parah gitu,
dari whirling itu akan menjadi spinning disease. Jadi ikannya berenang seperti kayak mau nangkep ekornya sendiri gitu. Muter aja dia ke kiri terus atau ke kanan terus gitu. Jadi dia susah berenang lurus gitu ya. Nah, ini biasanya terjadinya pada ikan-ikan kecil tuh, ikan-ikan jenis kayak neon tetra gitu. Ya kita ngeliatnya kayak celeng gitu ya, kesian gitu. Nah, tapi kalau pada ikan-ikan yang besar itu biasanya nggak sampai spinning, paling sampai whirling aja ya. Nah, tapi biasanya kejadiannya itu pada ikan-ikan yang sering dikasih makan cacing sutra ya. Jadi kalau cacing sutra yang udah jelek nih kualitasnya gitu, dia tuh sebenarnya di tengah cacing sutra itu gumpalan hitam tuh yang di tengah itu banyak banget spora bakteri gitu ya, yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kayak gitu gitu. Nah ini biasanya berasal dari gumpalan cacing sutra yang udah jelek kualitasnya ya. Nah bagian dari spora itu akhirnya masuk ke sistem pendengaran si ikan. Jadi ikan itu walaupun nggak punya kuping, daun telinga kayak kita gitu ya, sebenarnya dia tetap bisa dengar gitu. Jadi organ sistem pendengarannya tuh berbeda, ya. Dia nggak punya kuping aja gitu ya. Tapi, sistem pendengarannya punya kesamaan fungsinya sama kita, sama manusia. Jadi dia bisa dengar gitu ya, terus dia juga sebagai alat keseimbangan saraf, ya. Bagian dari saraf otak yang mengatur secara alami agar si ikan ini seimbang antara motorik yang ke kiri dengan motorik yang ke kanan gitu ya, motorik kiri dan kanan gitu. Kalau kena salah satu akan jadi nggak seimbang ya. Nama ilmiahnya itu gangguan vestibular gitu ya. Nah, dalam hal ini ya seperti kasus ikannya Harry gitu, maunya ke kiri melulu gitu ya. Ini jeleknya sampai sekarang belum ada obatnya. Karena spora tuh udah masuk sampai ke sel saraf otak gitu. Jadi percuma diobati ya. Namun ada kemungkinan spora bakterinya suatu saat bisa terlepas sendiri. Kebanyakan sih begitu kasusnya ya. Diobatin macam-macam nggak efek. Nggak diobatin malah suatu saat normal sendiri. Gitu, Her. Ya. Jadi kalau gejalanya cuma belok kiri terus gitu, menurut saya sih nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa balikin aja ke kolam ya, kecuali memang ada tanda-tanda penyakit yang lain gitu, boleh dilanjutkan pengobatannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Ken Aska. Ko izin bertanya, apakah PSB pada kolam akan menghasilkan karbon dioksida di malam hari? Karena tidak ada pencahayaan. Makasih Ko, salam budidaya. Semoga di Koko diberi kesehatan selalu. Nggak begitu Ken ya. Bakteri PSB fotosintetik gitu, walaupun dia tuh punya kemampuan berfotosintetik, tapi dia tetap bakteri, dia bukan tanaman ya. Dia adalah bakteri anaerob. Jadi pas malam-malam karena dia nggak ada sinar, ya dia nggak berfotosintesis. Udah cukup gitu aja ya. Dia stop gitu berfotosintesisnya. Nggak berubah fungsi jadi kayak tanaman gitu lalu menghasilkan karbon dioksida ya. Jadi kalau malam mereka tuh cuma nerusin proses metabolisme hidup mereka aja. Gitu doang. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi, kita ke jeruk. Hadir kok, sehat selalu. Masih pengen sampein masukan atau saran nih kok. Kalau ada waktu luang, sekali-sekali kontennya sekalian jalan-jalan ke kolam koi mana atau ngobrol-ngobrol dengan penjual koi, di mana mungkin akan menarik. Nggak harus koi, bisa koki atau tanaman atau apapun kok. Hehehe. Justru saya cuma bisa bikin begini, ya. Karena sebenarnya saya nggak punya banyak waktu ya. Untuk para pengikut yang sejak awal udah ngikutin saya pastinya paham ya bahwa saya itu sebenarnya orang yang cukup sibuk. Saya adalah orang yang masih bekerja ya, jadi masih sibuk cari duit buat menghidupi anak istri gitu. Jadi kerja biasa seperti orang kerja pada umumnya gitu. Ada bosnya gitu. Ada orang yang memberi gaji bulanan ke saya. Jadi hari kerjanya ya tetap
hari kerja kayak orang normal dari Senin sampai Sabtu ya. Bahkan Sabtu masuk. Kebanyakan orang kan Sabtu libur, ya kan? Cuman sampai Jumat. Saya Sabtu tetap masuk kerja. Minggu pun kalau pas lagi padat kerjaannya tetap masuk. Nah, itu sebabnya konsep dari channel saya nih sangat berbeda dengan YouTuber yang lainnya gitu. Mereka mah bisa melancong gitu, melanglang buana ke sana kemari. Sementara saya sangat terbatas gitu. Oleh sebab itu makanya konten saya isinya lebih ke arah edukasi, bukan explore gitu ya, ke sini atau ke sana gitu. Ya itu juga sebabnya konten saya nih nggak semenarik konten-konten para YouTuber yang lainnya gitu ya. Konten saya nih memang monoton, cepat ngebosenin lah ya. Saya tahu dan saya sadari itu ya. Ya mungkin suatu saat kalau saya punya rezeki banyak, udah nggak kerja lagi, punya usaha sendiri, nggak khawatir dengan penghasilan bulanan, punya banyak waktu, ya baru bisa seperti yang dikasih sarannya sama Jeruk ya. Jadi mohon maaf gitu ya, konten saya tampil apa adanya kayak gini. Belum bisa memenuhi harapan bagi yang lainnya. Ya. Nitip pertanyaan kok. Ikan koi yang ada punuknya itu sebenarnya gimana asal-usulnya ya kok? Kemarin short video ada konten kolam koi tapi cuma bentar kok, kurang. Sukses dan sehat selalu kok. Terima kasih. Ya, Jeruk ya. Itu short video di kolam klien ya yang baru kita beresin, baru selesai gitu. Itu baru diisi air baru 3 hari itu. Terus dimasukin deh ikan koi sebanyak itu gitu ya. Belum banyak sih, ya masih dimasukkan lebih banyak lagi secara bertahap gitu ya. Itu backgroundnya mengenai konten short video kemarin gitu. Lalu mengenai punuk ya, punuk pada ikan koi. Itu biasanya kita sebutnya istilahnya jitai. Jitai, Jitai ya, jitai gitu ya. Ini nilai plus sih buat seekor ikan koki ya kalau jitainya besar dan indah gitu ya. Ya memang harus ada gen ya, harus ada gennya juga, genetiknya juga ya. Biasanya makanya orang import gitu. Tapi banyak juga yang dikembangkan di lokasi lokal gitu dengan budidaya dan ditambahkan caranya tuh dengan menambahkan kedalaman kolam sampai 2,5 meteran gitu. Jadi jitai itu baru bisa didevelop pada kolam yang dalam 2 sampai 2,5 meter lah ya. Kalau kurang dari itu nggak jadi nanti ya, kecuali waktu pas beli tuh udah ada punuknya, udah ada jitainya gitu. Ya. Oke? Oke deh. Kita lanjut lagi ya ke Mr. Fars. Ko Vincent izin bertanya. Apakah kita bisa menurunkan amonia dengan produk seperti Sichem Prime, Vivaria Aqua Safe, Microcell Pure Plus? Soalnya saya sudah cek dan tidak ada penurunan amonia yang signifikan. Terima kasih kok atas waktunya. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Ya, Mr. Far, terima kasih buat doanya ya. Oke, mengenai produk penghilang amonia, penetralisir ya. Sebenarnya nggak ada loh produk yang benar-benar bisa menghilangkan amonia dari dalam air gitu ya, nggak ada gitu ya. Yang terjadi itu sebenarnya prosesnya tuh amonianya diubah menjadi amonium ya. Amonium itu udah nggak berbahaya bagi ikan gitu. Seingat saya, Sichem itu pernah bilang kok ya, dia pernah menyertakan dalam deskripsi produknya bahwa produknya itu hanya binding amonia menjadi bentuk yang lebih tidak membahayakan, bukan menghilangkan loh ya. Dia cuma bilang binding gitu. Masalahnya adalah semua produk amonia tester itu bacanya total, secara total. Jadi antara amonia sama amonium dia baca, dia totalin. Nah, jadi saat udah berubah jadi amonium, ya namanya juga total kan, ke total. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Harusnya kan ketahuan amonianya berapa, amoniumnya berapa gitu. Jangan main total aja. Tapi emang itulah keterbatasan dari alat tester amonia yang ada di pasaran gitu. Nah, Sichem itu sebenarnya punya alat tester yang khusus buat amonianya sendiri gitu. Dia bisa nunjukin amonianya berapa, amoniumnya berapa. Jadi jauh lebih jelas ya.
Jadi gitu ya sebenarnya ya yang terjadi pada produk-produk penetral amonia. Nggak benar-benar netral, hanya sebagian diubah ke bentuk yang lebih aman, yaitu amonium. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita ke Cleon Channel. Izin bertanya Om Vincent, akhir-akhir ini air dari sumur saya tercium bau seperti besi. Entah faktor dari cuaca di tempat saya yang makin panas atau faktor lain. Sementara untuk ikan-ikan, saya seperti arwana, aligator gar, dan beberapa cana masih aman. Niat saya ingin membuat sand filter sistem Vortex DIY. Sand filter Vortex. Sebagai filtrasi untuk penampungan air sebelum digunakan. Untuk susunan media yang harus saya pakai apa saja ya Om? Terima kasih banyak sebelumnya Om. God bless. Sebenarnya DIY ini ya bikin sand filter aja udah cukup loh, Cleon ya. Kalau mau Vortex pakai sand filter kan saya rasa malah harus 2 step gitu ya. Karena vortex itu kan ngumpulin kotorannya di bawah gitu ya, gitu. Jadi kayak bottom drain gitu kan, kotorannya ntar begitu udah di bawah tinggal dibuang gitu. Kalau vortex pakai sand filter kan pasir, otomatis kan pasirnya ada di bawah. Ntar malah susah pas mau buang kotorannya gitu. Jadi menurut saya bagusnya ada 2 step. Pertama mungkin sand filter dulu gitu ya, ini aja sebenarnya udah cukup sih ya sand filter doang, tapi kalau masih mau diterusin dilanjut ke vortex boleh gitu, nanti bisa pakai semi wet ya, pakai biobol aja udah cukup gitu, nggak perlu pakai media yang berpori dengan SSA besar gitu. Atau kalau mau pakai Caltness lebih bagus lagi ya, nanti sistemnya jadi kayak filter Nexus. Nexus kan terkenal tuh kayak gitu ya, muter nih. Ini saya cariin ya, saya cariin nih Nexus. Nih kayak gini nih, ya. Ya bisa improvisasi sih, ya. Cuma menurut saya kalau Vortex kan mumpung bergerak gitu ya, mendingan pakai Caltness kalian yang memang cocok sebagai media dinamis. Gitu, Cleon ya. Oke. Selamat mencoba ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Henry Robinson. Halo, Ko Vincent mau nanya nih. Ikan koi yang munuk, ada jenongnya, istilahnya gitulah. Apa emang karena faktor genetik? Kalau memang iya, apa bisa ikan koi yang tidak genetik bisa dibuat munuk? Kalau bisa gimana treatmentnya? Pakan yang mengandung apa bisa dikasih jangkrik? Ada tips gak kok mau beli ikan koi, ciri-ciri yang bagus? Terima kasih ya, selalu jawab pertanyaan saya. Sehat terus, happy terus kok. God bless you. Lah ini barusan ditanyain sama si jeruk itu. Ikan koi dengan punuk. Ya, tadi kan si jeruk yang nanya. Kan kita sebut jitai gitu ya, namanya tuh jitai gitu. Ya memang faktor utamanya dari genetik. Ya makanya orang suka pinjem tuh, minjem gitu, minjem ikan yang ada punuknya, dikawinin. Jadi dapat keturunan yang berpunuk gitu juga gitu nantinya. Cuma ya itu kalau mau bikin dari koi yang non jitai juga bisa ya sebenarnya ya. Cuma tadi itu syaratnya. Kolamnya mesti dalam, kedalamannya 2 sampai 2,5 meter gitu. Lalu faktor yang kedua, push pakannya harus kuat ya. Ya tentu saja pakai pakannya yang peletnya yang growth gitu ya, yang buat pertumbuhan. Kalau jangkrik kurang gitu ya. Jangkrik juga resiko kan kalau sampai dia nyangkut gitu, malah ikannya nggak mau makan gitu ya. Jadi pakai aja pelet yang khusus growth buat pertumbuhan, jangan main warna dulu ya. Nah, jadi dan kalau udah ngomongin puspakan, maka sistem filtrasinya harus kuat. Kualitas airnya juga makin harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi semua tuh sebenarnya ada mata rantainya lah yang harus dipenuhi gitu ya. Terus kalau mau beli ikan koi yang bagus ya, menurut saya ya udah nggak usah tanggung sekalian. Beli aja kayak teman saya tuh, dia beli di Momotaro Koi gitu. Ada sertifikasinya kok ya. Tinggal pilih gitu ya. Pasti bagus kalau Momotaro mah. Ada uang ya ada barang lah gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Haidar. Selamat sore kok. Salam sehat kok. Baru nemuin channel ini, saya penghobi koi mau tanya kok soal media calfness K1 sebaiknya ditaruh setelah brush atau terakhir sebelum masuk ke pompa. Sebelumnya terima kasih banyak, semoga selalu diberikan segala kemudahannya, berkah, barokah untuk rezekinya. Amin. Amin. Makasih Haidar buat doanya ya. Calfness itu kan biomekanis gitu. Tapi walaupun dia dibilang ada fungsi mekanis, dia tuh nggak benar-benar bagus gitu buat fungsi mekanisnya gitu. Jadi lebih bagus yang fungsi biologisnya. Ya. Jadi harus taruhnya di tengah ya, setelah pre-filter gitu. Kayak brush tadi kan tuh pre-filternya pakai brush gitu. Atau kemudian habis dari situ ada jaring nelayan ya kan. Terus setelah itu kan mekanis ya. Bisa busa filter, bisa pakai jet mat, bisa pakai mata lah, terserah lah. Pokoknya habis pre-filter, mekanis, nah baru si calfness. Dia nih harusnya adanya di tengah gitu. Habis calfness, habis itu mau tetap ada bio lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya dia di tengah, ya, bukan di depan atau di belakang gitu. Kalau posisinya di belakang sebelum return, dia kan merontokkan kotoran-kotoran gitu yang menempel gitu. Takutnya ada yang ke bawah pompa return, balik ke akuarium atau kolam, malah jadi kotor lagi gitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Anonymous YSS. Terima kasih banyak kok kemarin udah dijawab masalah pemilihan air. Boleh tanya lagi? Ikan koi saya baru-baru ini mati beberapa, kayak stres gitu. Ikan awal mau makan lama-lama menyendiri, diem lama-lama mati. Itu kenapa ya Pak? Pas mati juga buntut kadang-kadang sobek-sobek. Boleh minta saran? Buntut sobek. Itu indikasinya kan serangan fin rot, harusnya ya. Cuma bisa juga kalau kadar amonianya tinggi gitu. Jadi badannya luka-luka, merah, atau kadang ada kayak kapas, jamuran, terus sirip sama buntutnya sobek-sobek juga gitu ya. Jadi kalau nggak segera diganti air 50%, itu langsung jadi serangan fin rot sama bakteri Aeromonas dan Pseudomonas. Jadi menurut saya para pecinta ikan hias, terutama ikan koi ya, itu harusnya sih wajib punya 2 alat tester utama. Cuman 2 kok. Cukup pH sama amonia aja gitu ya. Dari 2 tester ini aja kita udah tahu banyak nanti airnya bermasalah apa enggak gitu ya. Asal berada di luar angka normal, pasti ikannya bakal kenapa-napa gitu ya. Salah satunya diawali dengan tanda-tanda seperti ini. Ikannya mulai tersiksa, akhirnya ogah makan. Stres, mulai diserang penyakit deh gitu. Kalau nggak mau punya tester, cara paling mudah ganti air 50% gitu. Lalu tabur garam 1 kilo per 1000 liter air gitu ya. Ini malah kalau dihitung-hitung ya lebih mahal biayanya ganti air begitu. Tiap kali ada apa-apa ganti air gitu ya. Ini lebih mahal kalau menurut saya daripada investasi di alat tester yang saya bilang tadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Bagas Saputro. Om, kalau oksigenik atau bakteri starter dicampur molase gimana Om? Oh ya bagus dong. Kan emang saya sarankan ya, sebaiknya produk bakteri kita dikasih tambahan molase gitu. Karena molase ini kan sumber karbonnya tinggi, ada glukosanya, ada fruktosanya, ada sukrosanya gitu. Pokoknya sumber karbonnya tinggi deh ya. Cocok banget buat ngejos gitu produk bakteri kita gitu ya. Nanti kan pas dikasih molase oksigenik juga kan baunya bakal berkurang, ya kan? Mendingan gitu, nggak sebau pertama kali, ya. Yang penting kasih molasenya tuh jangan kebanyakan gitu, kan molase tuh kental gitu. Jadi cukup 1 sendok teh buat 1 liter oksigenik. Diencerin aja dulu molasenya, pakai gelas gitu ya, gelas isi aja seperempatnya air putih, ambil molase 1 sendok teh gitu, aduk ya, aduk sampai larut. Sampai larut semua baru masukin ke botol oksigeniknya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, kita ke Suya.
kok mending tank koki pakai mushroom apa enggak? Kayaknya cuma di Indo aja pakai mushroom. Orang Jepang atau Korea atau yang lain kayaknya enggak. Makasih kok, mohon penjelasannya. Soalnya ada nyinggung micro bubble di video ini. Saya sendiri nggak pakai mushroom. Di rumah saya pakai filter talang yang waterfall ya. Yang air terjunnya tuh keluar dari tengah gitu. Ini memberikan efek micro bubble juga buat naikin oksigen terlarut gitu ya. Sama aja hasilnya dengan mushroom gitu. Kan sebenarnya semua tuh tergantung dari pompa yang digunakan gitu ya. Pompanya segede apa kekuatannya gitu. Makin gede ya makin deras nanti gitu. Jadi mesti dipahami dulu gitu, apa sih fungsi pemasangan mushroomnya gitu. Kalau udah cukup puas dengan kadar oksigen buat ikan koki kita, ya nggak perlu di-upgrade segala gitu. Ya, dulu tuh saya pakainya batu aerator yang panjang gitu. Akuariumnya kan semeter. Di toko kebetulan cuma adanya yang 80 cm, ya udah, saya beli itu aja gitu. Waktu awal pasang rasanya seneng karena pasti kadar oksigennya jadi makin tinggi nih gitu. Nah, terbukti ikannya makin lincah gitu. Cuma lama-lama kok ngelihat gelembung udaranya yang keluar tuh mulai nggak rata. Karena ada kotoran gitu kan di batu panjang air stone gitu. Nah, itu mulai males deh tuh ya jadinya ya. Tiap beberapa minggu mesti dibersihin gitu. Ini kan taruhnya di dasar akuarium. Udah dalam, ngambilnya susah. Kadang mesti kena pipi, muka gitu, mau nggak mau. Akhirnya mikir di-upgrade aja. Mau pakai mushroom atau mau pakai filter talang yang waterfall nih gitu. Nah, karena filter talang waterfall kan bisa sekalian masukin media. Akhirnya saya putusin pakai filter talang. Jadi intinya sesuai kebutuhan aja sih. Kalau aerasinya bagus, ikannya sehat, kualitas air kan juga gampang terawat gitu ya. Karena kan bubble-bubble ini juga secara otomatis dia mengoksidasi padatan terlarut di dalam air. Otomatis TDS-nya turun. Jadi nggak tinggi-tinggi amat. Saya punya di rumah jadinya stabil di 350 sampai 400-an gitu. Jadi intinya itu akuariumnya Suya itu kecukupan oksigennya udah oke belum? Kalau oke ya udah nggak usah di-upgrade ya. Jadi bukan barang prioritas gitu maksudnya. Ya. Oke. Saya tutup ya sampai di sini ya. Moga-moga pas, nggak kepanjangan, nggak kedikitan. Dan yang terpenting semoga apa yang ditanyakan sudah terjawab semua dan semoga cukup jelas jawabannya ya. Oke, saya sudahi dulu sampai di sini. Jumpa lagi ya nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam Aquaris.